meliputi kehidupan kita. Walaupun apapun terjadi untuk anak-anak Tuhan, selalu Dia pelihara. Terbukti sampai hari ini kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan walaupun tidak di dalam satu ruangan, di rumah masing-masing, tapi kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Kasih-Mu tak terbatas untuk kami. Dan kasih-Mu juga Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Terima kasih Tuhan Kau pada malam hari ini. Kerinduan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Kau. Dan karena kami tahu saat kami memuji dan memuliakan Kau, Engkau disenangkan. Dan saat Engkau disenangkan, mujizat-Mu akan turun di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami, mulut kami yang ingin memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Bapak yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan tak terbatas. Di saat kita tak berdaya, tapi ada suatu kuasa Tuhan yang sempurna yang dapat menyelimuti hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sekali lagi, tak terbatas Tak kuasa Tuhan. terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Iman kami Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. katakan sekali lagi, Raja, Raja di atas segala raja. boleh tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Bapak terkasih, kita telah meninggikan Yesus. Biarlah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pujian kita. Kita buat sukacita di setiap rumah-rumah kita. Allah kita Allah pemenang, Raja yang mulia. Bapak terkasih, boleh kita bersorak-sorai pada malam hari ini menyanyikan pujian ini. Kita ciptakan sekali lagi suasana sukacita di setiap rumah kita. Amin. Ya, Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta Sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Ya, katakan Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Sujud menyembah Tuhan. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan. Kaulah Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Bapak terkasih, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Raja mulia. Raja mulia, Amin. Allah pemenang. Allah pemenang, Yeay. Bapa yang kekal, Wow, berkuasa berkuasa selamanya. selamanya. Segala ciptaan, mari sujud menyembah. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Tuhan kasih, kita akan lebih dalam menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh kita hening di hadapan Tuhan saat ini. Sekali lagi kita akan memberikan penyembahan kita yang terbaik pada malam hari ini buat Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami menjalani hidup ini. Kami tak mau jauh dari kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berada dekat Engkau, hati kami selalu tenang. Oh Yesus, bersama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah kami Yesus yang menaruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
selalu beri pertolongan bagi kami. Engkau yang selalu melimpahkan anugerah besar bagi kehidupan kami. Ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat takdirana, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih. Yang telah dikaruniai bahasa roh, boleh kita berbahasa roh. Yang belum dikaruniai boleh bersyukur pada Tuhan. Biarlah penyembahan kita pada malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan saat Tuhan disenangkan, berkat Tuhan Allah, mujizat Allah terjadi setiap rumah kita. Ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana, terus berbahasa roh. Biarlah bahasa roh, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana syarat kasih, ya Ramana. Tiara Ramana syarat kasih, Tiara Ramana syarat kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa masih menyembah-Mu, kami masih bisa memuji-Mu Tuhan. Tiara Ramana syarat kasih, Tiara Ramana, Tiara Ramana syarat kasih. Rumah-rumah kami, ya Ramana syarana si ya Ramana syarana. Syarana si ya Ramana syarana si ya Ramana syarana. Ya Ramana syarana. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkat
Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah di dalam hidup kami. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Mary. Kami percaya Kau telah urapi Ibu Mary, dan kami percaya juga setiap firman yang Kau sampaikan telah Kau persiapkan melalui Ibu Mary. Biarlah kami menjadi anak kecil yang mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan kami percaya saat kami telah mendengarkan firman-Mu, iman kami selalu diperbaharui. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan Ibu Mary. Tante Mary di unmute dulu. Ya. Unmute. Lagu nomor 2. Kacau nih. Lagu nomor 2. Silakan Tante. Yuk. Malam ini saya mau bawakan tentang temanya Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang saya mau tanyakan, apakah benar Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus atau yang paling dikasihi Tuhan Yesus? Banyak orang yang berpendapat bahwa memang Yohanes itu murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu orang bertanya sama saya begini. Dia bilang, kalau menurut saya yang bilang Yohanes itu murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus, itu karena Yohanes sendiri yang nulis gitu di Injil Yohanes. Karena di Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, nggak pernah ada tulisan bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi Yesus. Terlebih kalau ditulis paling juga enggak ya. Malah para rasul atau murid-murid Yesus lain, saudara Yesus pun rasanya nggak pernah nulis seperti itu. Jadi memang masuk akal. Karena yang nulis Yohanes yang paling yang dikasihi Tuhan Yesus itu hanya Yohanes. Yohanes sendiri yang nulis di dalam Injil Yohanes. Tapi kalau menurut saya urusan itu nggak perlulah ya. Kita semua juga mau menjadi murid yang dikasihi Yesus. Bahkan paling dikasihi Yesus, kita semua juga mau dikasihi Yesus. Karena itu kita imani aja apa yang dikatakan oleh Yohanes, itu juga merupakan kerinduan kita dikasihi Tuhan Yesus. Memang di dalam Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes, ada beberapa kali ditulis bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi Yesus. Ada beberapa kali. Vivi, sorry, itu bisa PowerPoint-nya ditayangkan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya, next ya. Yuk, puji Tuhan. Ada sampai 4 kali ditulis di dalam Yohanes bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada di dalam Yohanes 13 ayat 23, ada di dalam Yohanes 19 ayat 26, ada di dalam juga Yohanes next 20 ayat 2, dan juga ada di dalam Yohanes 21 ayat 7. Di situ ditulis 4 kali itu bahwa Yohanes itu adalah murid yang dikasihi Yesus. Ya, sebetulnya memang mungkin ini kerinduan dari Yohanes supaya dia merasakan bahwa dia benar dikasihi Tuhan Yesus. Memang kita semua juga merasakan kadang-kadang aneh. Kenapa hanya di dalam Injil Yohanes yang ditulis Yohanes murid yang dikasihi Yesus, tetapi di dalam Injil lain
nggak pernah ada tulisan Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Tapi kita imani bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi kalau Yohanes tulis dia murid yang dikasihinya, tentu maksud Yohanes pun bukan hanya dia aja kok yang dikasihi Yesus. Semua orang pun, bukan hanya muridnya, dikasihi Yesus. Karena itu kita mari mau imani juga bahwa Yesus memang sangat mengasihi semua orang. Murid-muridnya, para rasul, dan kita, pengikut-pengikutnya. Di sini kita lihat, saya tulis bahwa memang Tuhan Yesus itu sayang semua. Sayang para murid, sayang para rasul pasti, nabi-nabi juga yang sesudahnya, atau bahkan yang sebelum Yesus datang ke dunia, dan pengajar-pengajar, bahkan umatnya Tuhan Yesus, semua tuh sangat dikasihi Tuhan Yesus. Juga mereka yang bukan pengikutnya, saya mau katakan di sini, Yesus tuh mengasihi mereka. Kita nggak usah ragu memikirkan apakah betul yang bukan pengikut Yesus, Yesus itu mengasihi. Pasti, saya mau katakan pasti. Tuhan Yesus pasti akan beri kesempatan kepada mereka. Sama seperti Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita semua. Kita harus ingat bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan semua isinya, sehingga Allah telah mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Karena kita juga mau imani, seenggaknya saya mau mengimani bahwa mereka yang bukan pengikut Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan Yesus itu cinta mereka. Dan pasti Tuhan Yesus juga ingin menyelamatkan mereka. Dan bagaimana kalau mereka tidak jadi pengikut Kristus sejak mereka ada di dunia ini, selama mereka ada di dunia ini? Bagaimana kira-kiranya? Menurut saya, Allah kita di dalam Tuhan Yesus sangat mengasihi semua ciptaannya, termasuk mereka yang bukan pengikut Kristus. Kita nggak tahu sudah mereka meninggal, mereka akan jadi gimana. Tapi yang pasti, mereka pasti masuk ke dunia orang mati ya. Lalu yang kita katakan imani sih masuk ke api penyucian. Dari api penyucian ada kesempatan untuk mereka-mereka yang meskipun bukan pengikut Kristus sekalipun mendapat kesempatan untuk ditolong. Karena saya selalu mengimani dari 1 Petrus 4 ayat 6 bahwa di situ ditulis dengan jelas, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Karena itu mereka yang bukan pengikut Kristus, yang masuk ke dunia orang mati, mungkin mereka ada di api penyucian, belum ikut Yesus. Tapi saya mau imani bahwa dari 1 Petrus 4 ayat 6, Injil juga akan diberitakan kepada orang-orang mati. Akan ditolong dari api penyucian, diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, diinjili oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dibawa ke rumah Allah Bapa surgawi. Karena itu kalau di kita Katolik, di dalam misa selalu kita doakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Baik, bukan hanya mereka
yang meninggal, yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi mereka juga yang bukan pengikut Kristus, akan ada kesempatan buat mereka. Kita mau imani. Karena itu di dalam misa, kita juga mau mendoakan mereka. Mungkin keluarga besar kita, nenek moyang, kakek nenek kita mau doakan mereka juga. Supaya Tuhan Yesus menginjil mereka. Sama seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh waktu Tuhan Yesus meninggal dari kayu salib, dia tidak langsung menerima kemuliaan atau masuk ke rumah Bapa Surgawi. Tidak, dia turun dulu ke dunia orang mati selama 3 hari untuk menyelamatkan mereka-mereka yang masih ada di api penyucian, yang mungkin bukan pengikutnya. Mungkin yang bikin dosa, mungkin dosa besar, seperti dosa bunuh diri, atau dosa-dosa bunuh orang, atau dosa yang melawan Yesus. Yang pasti kita tahu Tuhan Yesus memberikan contoh. Waktu Yesus meninggal, turun ke dunia orang mati, 3 hari menyelamatkan mereka. Dan kalau kita tahu Tuhan begitu baik sama semua orang, bukan hanya pengikutnya, bukan yang sayang dia, tapi juga yang bukan pengikutnya yang tidak sayang dia. Tuhan beri kesempatan. Tuhan Yesus akan menginjil mereka. Dalam 1 Petrus 4 ayat 6, di dunia orang mati. Dan Tuhan Yesus akan membawa mereka ke rumah Bapa Surgawi. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik, bukan hanya untuk kita yang pengikutnya, tetapi juga untuk mereka-mereka yang sampai sekarang masih menentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri kesempatan kepada mereka, bahkan di dunia orang mati, bukan hanya di dunia ini saja. Saya mau ajak kita untuk ambil bagian di dalam hidup kita. Bagian apa yang akan kita ambil? Saya tulis di sini ada 4 bagian. Ada 4 bagian yang bagian kita harus lakukan untuk menyenangkan Allah Bapa, untuk menyenangkan Tuhan Yesus, dan menyenangkan Allah Roh Kudus. Bagian kita adalah kita selama kita hidup, kalau kita sudah terpilih, kita bersyukur karena kita terpilih menjadi pengikut Kristus. Kita terpilih menjadi anak Bapa Surgawi. Kita terpilih punya Roh Kudus di dalam kita. Apa bagian kita untuk membalas kasih-Nya kepada kita? Bukan hanya kepada Yohanes, tapi kepada kita semua. Kita hafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab itu untuk kita. Karena itu saya mau ambil yang pertama. Ayolah ambil Mazmur 103 ayat 13. Yaitu kita harus takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagian kita memang harus takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita hidup semau-mau kita, tanpa takut kepada Tuhan, tanpa takut akan kesalahan, itu tentu menyedihkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena itu kita harus pegang Mazmur 103 ayat 13 ini. Mari kalau kita sudah disayang oleh Tuhan seperti ini, mari hidup kita selalu takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita selama menjalani hidup kita ini, kita harus yakin bahwa Tuhan itu hakim yang sangat adil buat semua orang. Jangan dibiasakan kalau kita mengeluh, kita khawatir, kita putus asa, kita ngomel, Tuhan tidak adil, kenapa ke si A begini, ke saya begitu, itu bukan bagian kita. Kita harus yakin benar-benar 100% bahwa Allah pasti akan mengadili dengan penuh keadilan.
semua bangsa-bangsa dengan penuh kebenaran. Karena itu, kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang enggak pernah salah di dalam segala keputusannya buat kita. Mungkin kadang kita enggak mengerti, tapi yang penting serahkan aja semuanya kepada Tuhan. Penjagaan hidup kita semua kepada Tuhan Yesus. Seperti ditulis di dalam Mazmur 121 ayat 8. Dia akan menjaga kita, keluar masuk kita dia akan jaga sampai selama-lamanya. Mari kita imani semua tulisan-tulisan ini, termasuk 3 hal ini yang saya katakan di dalam Mazmur tadi. Bahkan yang dikatakan bahwa Yesus mengasihi semua orang. Kita imani bahwa semua tulisan ini sangat berguna, bermanfaat untuk kita. Kenapa? Untuk kita tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bermanfaat untuk kita. Pengajaran apa yang kita dapatkan dari tulisan-tulisan yaitu firman Tuhan ini. Nah, kalau bagian kita 4 hal ini kita lakukan terus selama hidup kita, ini sudah cukup membuat kita tidak salah arah dalam kita menjalani hidup kita. Kita takut akan Tuhan karena kita yakin Dia amat sangat sayang kepada kita. Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Nya, Allah Bapa oleh Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Dan Dia akan mengadili semua orang dengan penuh keadilan. Bagian kita hanya berserah kepadanya. Kita serahkan semua hidup kita dalam penjagaannya. Karena Dia Allah yang sangat baik buat kita. Mari kita imani terus dengan ayat-ayat firman Tuhan dari Alkitab. Sehingga hidup kita selalu bisa penuh sukacita dan bersyukur. Mungkin saat ini kita merasa ada masalah, ada kesukaran, ada gangguan. Yang penting kita serahkan aja semua kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak mungkin salah dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kalau saya katakan bahwa mari serahkan kepada Tuhan semuanya, penjagaan kita. Serahkan semua kepada Tuhan, biar Dia atur semua kehidupan kita. Serahkan semua kepada Tuhan, biar Dia yang mengasihi kita dengan caranya. Kalau kita bisa mengimani seperti ini, hidup itu akan merasa bahagia. Bisa bahagia, pasti bisa bahagia. Kita jalani aja. Ya, yang tadi saya katakan, selalu hidup takut akan Tuhan, karena yakin Dia sayang banget sama kita. Dan yakin Tuhan selalu menjadi hakim yang adil buat kita. Di dalam segala perkara kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan kita, Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Biarlah Dia yang menjagai hidup kita, yang mengajar kita bagaimana harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat, dan apa yang kita harus putuskan. Dan hidup ini akan bahagia. Waktu kita merasakan seperti ini, kita bisa berkata, saya juga kok dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan sangat dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan seperti ini, hidup kita pasti akan penuh sukacita, bersyukur, enggak takut apapun. Saya mau ngajak kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, yang berkenan kepada Allah Bapa Surgawi, berkenan kepada Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus-Nya. Mari kita mau menjadi manusia yang unggul. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan
bisa memikirkan, bisa memutuskan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang saya mau ajak kita, kalau kita sudah bisa benar-benar menyerahkan sepenuhnya semua kepada Tuhan, yakin sepenuhnya semuanya kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita, saya yakin semua yang ikut persekutuan doa pada malam hari ini, semua sudah seperti ini. Bagian kita ini sudah kita lakukan. Saya yakin, seberapa yang ikut persekutuan doa malam ini, saya yakin. Nah, kalau kita sudah dapat ini semua, apa yang mau kita lakukan? Untuk Tuhan, untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Mari, saya ajak kita semua untuk menjadi manusia-manusia unggul yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sorry, Vivi, apa selanjutnya? Ada slide selanjutnya? Menjadi manusia unggul, ya. Ya, oke. Ya, kita mau menjadi manusia unggul. Ini yang saya ajak kita semua. Semua kita. Nggak cukup kita cuman takut Tuhan, yakin Tuhan itu hakim yang adil. Nggak cukup kalau kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Nggak cukup bahwa kita hanya mau mengimani Alkitab, firman-Nya semua benar. Tapi perlu, sangat perlu, kita menjadi manusia unggul. Kalau kita bisa menjadi manusia unggul, kita benar-benar sudah mengerti cara hidup yang benar. Sampai nanti pulang, kita jangan pengen masuk ke api penyucian. Waktu pulang, kita pengen langsung dijemput oleh para malaikat dibawa ke rumah Bapa. Ya, ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu sama para malaikat kudus, ketemu sama orang-orang kudus. Dan itu bagian kita harus menjadi manusia unggul. Supaya kita bisa langsung diangkat masuk ke rumah Allah Bapa. Nah, menjadi manusia unggul, saya juga berikan 4 poin. Mari, mulai sekarang kita belajar mengerti menjadi manusia unggul itu seperti gimana gitu. Yang pertama, kalau kita mau menjadi manusia unggul, yang pertama adalah kita harus selalu setiap saat, setiap hari dalam hidup kita bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu, ya. Selalu bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan setiap saat, setiap hari dari hidup kita. Kenapa? Kita harus selalu bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada yang bilang, kayak gimana bercakap dengan Tuhan? Yang paling kami ngerti ya berdoa gitu ya. Berdoa itu bercakap dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa bercakap dengan akrab sama Tuhan. Bergaul dengan akrab dengan Tuhan, itu juga bisa kita lakukan kok setiap saat. Nah, kita kenapa harus selalu bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan setiap saat, setiap hari dalam hidup kita? Bukan hanya waktu misa, bukan hanya waktu kita novena, bukan hanya waktu kita berdoa. Setiap saat dalam hidup kita. Kenapa? Saya katakan kenapa. Supaya kita jangan terlalu banyak bikin salah di dalam hidup kita. Nah itu. Ya, kalau kita bisa bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan setiap saat, setiap hari, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu banyak bikin kesalahan di dalam hidup kita ini. Banyak kesalahan yang bisa dibuat. Mungkin menghina orang, mungkin sombong, mungkin iri hati, dan banyak hal lain juga. Itu bisa dikurangi. Memang saya katakan dikurangi, karena kita masih punya kedagingan. Apalagi kedagingan seperti iri hati atau kesombongan. Itu sering sekali menghinggapi kita. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan ya, sering menghinggapi.
Karena itu, usahakan selalu bergaul dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Supaya nggak terlalu banyak bikin salah. Ya, nanti ayat-ayatnya kalian tertarik baca-baca sendiri di rumah nanti. Dan Matius 6 ayat 10 ini atau 31 sampai 32 ini adalah ayat yang indah sekali. Ini adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi manusia unggul. Harus ada kerinduan untuk menginginkan apa? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Itu juga ada kan di doa Bapa kami, itu yang diajarin oleh Tuhan Yesus sendiri. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Allah. Waktu kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah, waktu kita bilang, Tuhan terjadilah padaku, terjadilah apapun di muka bumi ini, seperti di surga, kita sudah mulai menyenangkan Allah. Karena itu Tuhan Yesus ngajar doanya suruh seperti itu. Jadilah di bumi seperti di surga. Ini kerinduan Allah waktu pertama sama Adam. Waktu pertama melahirkan Adam, ya, melalui kemampuan dari tanah gitu ya. Tuhan tuh ingin Adam itu menjadi sangat-sangat mengerti Tuhan, mengerti Allah, merindukan apa yang ada di bumi seperti di surga. Tetapi Adam tidak berhasil. Adam gagal. Kan dia nggak ngerti apa kehendak Allah dari dia. Urusan kecil aja, dia bisa salah. Cuma dibilang nggak boleh makan dari pohon ini, dia makan. Adam tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan itu tentu mengecewakan Allah. Sehingga harus diulang kembali dengan apa? Turunkan Tuhan Yesus sekali lagi untuk memberi contoh. Nah, harus seperti ini nih, taat sampai akhir. Harus diulang oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Allah kita rindu supaya manusia pun jangan jadi kayak Adam. Tapi jadi seperti Yesus. Taat sampai akhir. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jadi manusia unggul, yang pertama, kita harus banyak bercakap-cakap dan bergaul dengan Tuhan. Supaya jangan banyak bikin kesalahan. Dan yang kedua, kita mesti mengerti. Kalau kita diciptakan di muka bumi ini, kita harus mengerti apa kehendak Allah itu. Supaya kita harus gimana gitu. Mencontoh Tuhan Yesus. Taat sampai akhir. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah di bumi seperti di surga. Yesus memberikan contoh yang luar biasa dengan taat sampai akhir di salib. Kita pun harus taat kalau ada salib buat kita. Kita terima salib itu. Karena kita yakin Allah kita tidak pernah salah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kalau menjadi manusia unggul itu seperti apa? Kalau tadi saya bilang, kadang nggak susah kan? Bergaul dengan Tuhan, akrab, cakap-cakap setiap saat dalam hidup kita. Bukan hanya doa yang dari stensil, dihafal, tapi benar-benar akrab. Dan yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Di bumi seperti di surga, mengerti. Kita taat kepada Tuhan. Kalaupun ada salib, kita taat seperti Tuhan Yesus. Kita nggak usah takut. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang tidak pernah salah. Dan yang ketiga, kita harus apa? Kita harus mau untuk berani menyangkal diri kita. Karena Kristus yang ada di dalam kita. Kita harus berani untuk menyangkal.
Maksudnya menyangkal itu seperti gimana? Menyangkal itu berani melepaskan kedagingan kita. Lepaskan kedagingan kita. Itu kita harus menyangkal diri. Biarkan Kristus yang ada di dalam kita. Kita harus apa? Harus tidak pakai lagi otak manusia. Kalau otak manusia yang dipakai, banyaknya kesombongan yang akan timbul. Saya hebat, saya ini, saya itu. Kesombongan yang timbul. Jangan pakai otak manusia, tapi pakailah pikiran Kristus. Kita harus menyangkal diri seperti Kristus memberikan contoh. Ya, jadi kita harus selalu pakai pikiran Kristus. Ganti total. Cara hidup kita harus ganti total. Karakter kita, karakter lama, ganti dengan karakter Kristus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Biar otoritasnya ada di tangan Allah Kudus. Waktu kita bisa menyangkal diri kita seperti itu, membiarkan Roh Kudus yang hidup di dalam kita, berarti kita sudah melepaskan kedagingan kita dengan kepenuhan Kristus. Nah, itu sudah sampai yang ketiga. Ya, sekarang yang keempat. Tujuan hidup kita adalah kemuliaan untuk nanti sesudah dari dunia ini kita memakai mahkota kehidupan. Di Yakobus 1 ayat 12. Ya, kita menjadi mulia nanti di akhir hidup kita pulang ke rumah Tuhan, kita memakai mahkota kehidupan. Karena itu kita harus mulia. Dan apakah itu mulia? Di dalam Mazmur jelas ditulis bahwa mulia itu kita harus kudus. Kita tentu ngerti urusan kudus ya. Dan jangan punya Allah lain di dalam hidup kita. Nah itu mulia. Tidak punya Allah lain dalam hidup kita selain Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya. Dan juga selalu hidup kudus. Yang berkenan kepada Roh Kudus. Nah, waktu kita sudah mulia hidup kita, pulang kita pasti pakai mahkota kehidupan. Jadi menjadi manusia unggul itu singkat, ya, selalu akrab, bercakap-cakap dan bergaul dengan Tuhan setiap saat. Bukan doa yang hanya pakai stensil, yang diulang-ulang. Bukan hanya itu, tapi juga bercakap benar seperti anak berbicara dengan bapaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus mengerti apa kehendak Bapa untuk kita. Jangan mengecewakan seperti Adam. Tetapi Yesus sudah memberikan contoh pada kita. Dan yang ketiga, kita harus berani untuk menyangkal diri. Biar Kristus aja yang hidup di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kita berubah karakter-karakter kita. Yang tadinya karakter lama, ganti dengan karakter Kristus. Rubah total. Lepaskan kedagingan. Itu yang Tuhan inginkan dari contoh Tuhan Yesus. Dan yang empat, kejarlah kemuliaan. Kudus. Tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Allah lain bukan hanya bentuk dewa, berhala, bukan. Ya. Harta benda kita juga bisa jadi Allah lain. Banyak sekali Allah-Allah lain. Senang untuk dihormati, senang untuk dipuji-puji. Itu bisa jadi Allah lain buat kita. Hati-hati. Tetap hidup mulia. Kudus, dan jangan ada Allah lain dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya bisa memakai mahkota kehidupan di dalam akhir hidup kita bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, saya ingin sampaikan sedikit tentang
perwira, kita semua orang Katolik tentu tahu peristiwa ini, ada perwira di Kapernaum yang minta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan pegawainya. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus nggak usah datang ke rumah saya jauh-jauh, berkata aja sepatah kata saja, maka pasti pegawai saya akan sembuh. Itu iman yang mantap. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, luar biasa ini orang ini. Saya belum pernah menemukan orang, bahkan di dalam orang Israel sekalipun, yang mempunyai iman kekudusan seperti ini. Sampai di dalam Lukas itu ditulis bahwa Yesus sangat heran kepada kekudusan dan iman dari perwira ini. Padahal bukan pengikut Kristus dan juga bukan orang Israel. Nah, waktu saya baca itu, saya jadi teringat begini. Kalau Tuhan Yesus yang luar biasa hebatnya, Allah Bapa di dalam Roh Kudus yang luar biasa hebatnya, kita heran kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus atas kuasa, atas kasih, atas keluar biasaan, kemampuan dari Roh Kudus. Itu menurut saya hal biasa. Hal biasa kalau kita heran punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Seperti Allah Roh Kudus. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang heran sama kita, manusia, itu yang luar biasa. Karena itu, saya bilang kenapa? Saya ajak kita untuk menjadi manusia unggul. Waktu Tuhan sudah memberikan bagian yang luar biasa sama kita, penjagaannya dan sebagainya, kasihnya dan sebagainya. Mari kita jadi manusia unggul. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus juga bisa heran melihat kita. Bukan hanya heran melihat perwira di Kapernaum, tapi juga heran melihat kita. Luar biasa anakku ini. Dia begitu mantap mau jadi manusia unggul. Begitupun nanti waktu pulang, dia penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus akan berkata, Allah Bapa Surgawi, heran sama kamu. Meskipun dunia menawarkan begitu banyak kepada engkau, tapi kau pilih menjadi manusia unggul. Mari, kalau Tuhan sudah begitu mencintai kita, mari kita balas kebaikan Tuhan dengan mencintai Dia juga amat sangat, dengan membuat Dia heran sama kita. Karena ada kerinduan di dalam kita, ada tekad saya mau jadi manusia unggul. Ya, saya akhiri sampai di sini. Moga-moga semua bisa menerima apa yang saya katakan. Mari, nanti kalau kita sama-sama ketemu lagi dengan saya, kita mau kepalkan tangan kita, kita katakan, saya sedang menuju menjadi manusia unggul. Amin. Kita rindukan semua, ya. Amin. Ya, saya nggak bisa seperti biasa waktu offline. Kebiasaan saya selalu bilang, barangkali ada yang mau tanya, karena saya paling seneng kalau orang tanya yang nggak ngerti, saya jelaskan lagi supaya benar-benar ngerti gitu ya. Jadi nggak percuma mendengar. Tapi kali ini yang nggak bisa, saya nggak bisa tanya. Ada yang mau tanya? Tapi kalau ada yang mau tanya, boleh juga kok dengan WA atau apa. Saya senang aja. Yang penting, mari kita sama-sama bertekad. Kalau Tuhan sudah memberikan bagian yang luar biasa sama kita, kasih-Nya kepada kita, yang saya bisa baca di dalam firman. Saya juga mau melalui firman ini untuk menyenangkan Tuhan dengan bertekad menjadi manusia yang unggul. Bukan seperti Adam,
tetapi mencontoh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya. Lepaskan juga segala kedagingan kita. Mari kita bersama-sama menuju satu tujuan, supaya memakai mahkota kehidupan di kehidupan yang abadi. Terima kasih. Shalom untuk semua. Saya mau doa sebentar sebelum saya tutup firman ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Engkau memang terlalu baik buat kami. Karena itu terima kasih kalau malam ini kami juga mau menyenangkan Engkau. Kami juga mau berkenan kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menjadi manusia unggul selama kami menjalani hidup kami ini. Hanya 4 hal yang Kau catatkan untuk kami. Dan kami yakin, kami tahu, kami mampu menjalankan keempatnya. Karena Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, yang selalu menguatkan kami, sehingga kami tahu keempat hal untuk menjadi manusia unggul yang Engkau inginkan dari kami. Mulai malam ini, kami mau belajar, menghafalkan, dan melakukan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Segala kemuliaan selalu hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama PDPKK Santo Gabriel, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary atas Sama-sama. firman-Nya yang boleh kami dengar malam ini. Semoga dengan gambaran diri Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan, dapat menjadi panutan bagi kita untuk senantiasa taat dan merespon kasih Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dengan damai dan sukacita. PDPKK Santo Gabriel akan kembali mengawali persekutuan secara offline atau tatap muka pada tanggal 25 Agustus dengan acara Praise and Worship dengan bertempat di Saung Indung pada pukul 18 sampai 19.30. Saya ulangi, akan dimulai pada pukul 6 sore sampai pukul setengah 8 malam. Tentunya persekutuan ini boleh berjalan dengan menerapkan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Dan sebelum masuk ruangan Saung Indung, di depan di meja among tamu telah disediakan kantong kolekte, dan bagi yang ingin berbagi berkat, dapat memberikan persembahan dengan dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu. Amplop juga akan disediakan di meja among tamu. Mari bagi yang sudah sangat merindukan untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sekali lagi kami undang untuk hadir pada hari Selasa mendatang dan harap menggunakan masker untuk perlindungan bagi kita semua. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengikuti doa syafaat via online Zoom setiap hari Jumat pada pukul 19. Dan bagi yang tidak dapat hadir di Zoom ini, namun ingin menyampaikan wujud doa, dapat mengirimkannya dengan melalui WhatsApp kepada Saudara Ali di nomor 0812 2326 466, yang dimana wujud doa itu akan kami doakan pada saat doa syafaat nanti. PDPKK Santo Gabriel kembali mengetuk hati para Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang merasa diberkati untuk dapat memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA dengan nomor rekening 15711565000 atas nama Cucu Agustina. Mari kita persembahkan berkat yang telah kita terima dengan penuh sukacita. Sekian pengumuman, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kami kembalikan kepada Ibu Dewi. Silakan. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk pengumumannya Ibu Ivon. Bapak yang terkasih, sambil kita iringi persembahan kita angkat satu pujian untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan. Terima kasih banyak, Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Amin. yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Sekali lagi, dan yang tidak layu daunnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Bapak yang terkasih, kita akan akhiri PD online pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan saat ini juga kita akan berdoa untuk negara kita, karena kita diizinkan tinggal oleh Tuhan di negara ini, negara tercinta kita, dan kita hidup beranak cucu mencari berkat di negara kita ini. Dan pada malam hari ini biarlah kita juga berdoa untuk negara kita. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Bumi penuh kemuliaannya. bumi penuh kemuliaannya, bumi
izinkan kami tinggal di negara ini Tuhan, dan kami juga percaya kami beranak cucu di negara ini, kami mencari berkat di negara ini. Kami percaya Yesus, kami akan hidup sukacita di negara ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap rakyat Indonesia yang saat ini Tuhan sedang terkena dampaknya resesi ekonomi dari pandemi ini. Kami percaya Yesus, Kau akan pulihkan negara kami, Kau akan sembuhkan negara kami Yesus. Dan bagi anak-anak-Mu Yesus yang selalu berharap kepada Engkau, kami akan tinggal di negara ini dengan penuh sukacita tanpa kekurangan apapun, karena Engkau selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk semua pejabat-pejabat tertinggi negara kami, dari tertinggi sampai terendah, biar mereka takut akan Engkau Yesus. Kami percaya urapan-Mu bagi negara ini, kemuliaan Kau nampakkan di negara ini. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa negara kami untuk Kau pulihkan, Kau sembuhkan negara kami. Oh, Pulihkanlah, sembuhkanlah Tuhan. sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami untuk bangsa kami. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan negeri kami. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, Indonesia, Indonesia. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa setelah saya akan datang di Saung Indung. Amin. Terima kasih Bu Mary. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati juga. Makasih Bu Milna sama Bu Korina ya. Bu Mary, terima kasih. Makasih Tante Mary. Tuhan berkati. Bu Mary masih di mute. Ya. Semua Bapak dan Bu Ibu. Korina. Ya, Bu terima kasih. Korina makasih. Ya. Enggak, keluar. Makasih ya Tante Yuk, Mary. ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Bu Mary. Yuk, yuk, dadah semua. Nah. Dadah. Ci Opi.